Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu peserta pelatihan IHT. Baiklah, pagi ini kita kembali masuk untuk penyampaian materi yang mana materi ini yaitu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah masih segar sehat? Alhamdulillah, masih, alhamdulillah Pak. Sehat. Masih semangat ya? Masih, Pak. Semangat, Pak. Oke, baiklah. Kita masuk ke tahap pertama ya. Prinsip penyesuaian alur tujuan pembelajaran. Dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini ada 7 prinsip. 7 prinsip penyusunannya. Oke, yang pertama coba next yuk. Yang pertama yaitu prinsip tujuan itu harus sederhana dan informatif. Yang mana perumusan alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk pengguna istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Selanjutnya, yang kedua ialah esensial dan kontekstual. Yang mana dalam esensial dan kontekstual memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, yang ketiga. Tunggu, Pak. Next. Yaitu berkesinambungan, yang mana antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu alurnya pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, jadi kita harus pengetahuan, memberikan pengetahuan, dan yang kedua keterampilan, aspek keterampilan, dan ketiga sikap. Ya ini biasanya domain aspek, kalau dalam Penjas ini dia nih. Yang berjenjang selaras dengan tahap akan mencipta, serta dimensi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup atau kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta
P3, yaitu Oke, selanjutnya next. Sudah terlihat, Yang Pak? kelima. Oke ya. Yang kelima, merdeka belajar. Yaitu prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain. Ya, pemahamannya mungkin memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang mana saat ini lagi gembur-gemburnya tentang merdeka belajar, yaitu kita sebagai guru hanya sebagai fasilitas untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Tidak seperti dahulu lagi yang mana kita pendidik sebagai motor pendidikan. Sekarang sudah berbalik, udah dengan tingginya iptek teknologi pendidikan sudah berpindah arah. Yang dulunya guru sebagai motor pendidikan, sekarang peserta didik sendiri itu untuk sebagai motor pendidikan. Kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi aja. Dan yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, yaitu kecepatan belajar, gaya, dan minat. Jadi kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi dan kita harus melihat juga kepada peserta didik tentang di mana kelebihan dan kekurangannya supaya dia lebih kreatif untuk dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini didukung oleh tentang Permendik Mendik tahun tidak salah saya tahun 2005 itu tentang pendidikan, didukung oleh itu, yang mana di sini salah satunya ada kompetensi pedagogi, profesi, sosial, dan individu ya. Oke, selanjutnya next, yang keenam yaitu operasional dan aplikatif, yang mana rumusan ATP, alur tujuan pembelajaran tadi, memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Jadi kita sebagai pendidik lebih melihatkan dan mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran dan penilaian terhadap peserta didik. Lebih terbuka lah. Mungkin kalau dulu pengalaman kita sebagai peserta didik ya, tahu kita nilai itu waktu menerima rapot aja. Mungkin saat ini kita lebih terbuka lah kepada peserta didik. Setelah dia melakukan materi apa, sudah bisa kita untuk mengambil penilaiannya. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran atau karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi di sini kita harus sinkron terhadap satu sama lainnya. Yang macam kita pembelajaran PJOK harus memahami juga tentang kepelajaran yang lain, dan biasanya kalau pelajaran PJOK ini biasanya banyak memakan waktu ke mata pelajaran lain. Karena dalam melakukan aktivitas PJOK kita biasanya anak dulu ganti baju, pemanasan, inti, dan pendinginan. Jadi mungkin proses itu bisa diminimalisir lah
agar mata pelajaran setelah pelajaran kita tidak terlampau terganggu. Mungkin ada waktu untuk persiapan sekian menit dan penyusunan jadwal lah. Oke, selanjutnya timbul pertanyaan bagi kita dengan 7 komponen tadi, alur tadi. Jadi ada apa sajakah prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran? Itu bagi peserta pasti bertanya bagaimana. Oke, baiklah kita lihat selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang secara umum akan timbul. Ini dia selanjutnya. Oke, next. Oke, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, hal yang perlu diingat. Yang perlu diingat ini. Yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan. Guru harus merencanakan alur dan tujuan pembelajaran itu dan mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Dan kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran itu harus didahului dari perencanaan, yaitu sesuai dengan mungkin RPP kita, perencanaan, mengimplementasikan bahan ajar itu, dan setelah itu kita harus mengevaluasi pembelajaran yang tadi berlangsung. Supaya pembelajaran ini terlihat secara sistematis tadi. Oke, selanjutnya penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Oke, dalam hal ini kita harus merumuskan tujuan pembelajaran, memfasilitasi tadi guru dalam mengidentifikasi apa indikatornya atau kegiatan aktivitas pembelajaran tentunya terkait dengan pemilihan materi tadi dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif ya. Kalau evaluasi formatif ini sewaktu pembelajaran berlangsung, ini dia evaluasi pembelajaran formatif, dan sumatif ini ketika pembelajaran telah selesai. Di situ kita evaluasinya. Kebanyakan biasanya pembelajaran PJOK memakai kedua sistem ini, formatif dan sumatif. Misalnya kita melakukan aktivitas lompat jauh ya. Jadi guru PJOK pasti melakukan evaluasi formatif ketika anak memang melakukan gerakan yang tidak sesuai, maka guru langsung melakukan evaluasi formatif saat itu, saat pembelajaran. Dan mungkin setelah pembelajaran nanti masuk lagi evaluasi sumatifnya. Oke, selanjutnya prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran dengan mengikuti 7 langkah. Oke, yang 7 langkahnya ini. 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, kita ketahui ada 6 fase capaian pembelajaran, yaitu udah fase mulai A ya untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase B untuk peserta didik kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Fase F ini berlaku hanya untuk SMA maksimalnya.
Kalau di SMK kita hanya batas kelas 11, tidak ada kelas 12. Mungkin sistem pengaturan sekarang sudah berubah sehingga SMK itu kelas 12 mungkin praktek keahliannya tidak membutuhkan aktivitas Olahraga lagi ya Pak. segala jasmani. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Atau tempat Bapak Ibu bagaimana? Kelas 12 ada juga? Atau Kalau ujian nasional ya? Kalau Sama ujian saja, nasional Pak. ada Pak. Ya, Ya. paling permintaan anak-anak saja lagi. Pak, kami butuh juga latihan olahraga Pak katanya kan. Kami Ya. sekarang ini jamnya kosong Pak. Nanti kami mau olahraga. Cuman gitu aja lagi. Buat Pak. mengisi jam kosong saja ya Pak, sama. Ya. Jadi penilaiannya bagaimana Bapak Ibu? Penilaiannya sumatif Pak. Sumatif yang ya. dilakukan di akhir semester. Iya. Ya, kadang-kadang dalam pembelajaran PJOK ini kita tidak dikasih ruang untuk melakukan aktivitas, tidak ada jam pelajaran, tapi nilai PJOK-nya untuk membuat diminta nilai. kan. Itu Iya. kadang-kadang kita sulit. Nah, mungkin itu nanti pihak-pihak terkait mendengarkan aspirasi kita guru-guru Semoga daerah Pak. ini. Semoga, amin. Semoga amin. Dan selanjutnya 2, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Jadi antar fase ini memang harus kita identifikasi fase per fase supaya tercapai tujuan pembelajaran tadi sampai di akhir fase. Okay, next. Dan yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman. Peserta didik itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Kalau kita lihat dari 6 dimensi ini, sekolah itu seperti memang betul-betul pabrik pendidikan kepada anak. Kalau memang ini berjalan apa adanya, mungkin insya Allah orang tua hanya ngasih makan aja Bapak Ibu. Di sekolah itu udah macam betul-betul suatu produk itu, proyek penempahan anak, pabrik di situ. Mungkin tidak perlu lagi pembelajaran agama apa semua sudah dari situ tuh. Kalau memang 6 dimensi ini memang sudah bisa tercapai. Mudah-mudahanlah dengan semakin pesatnya teknologi dunia pendidikan ini dapat 3 aja tercapai, mungkin kita harus optimis memang, apalagi kita lihat anak-anak saat ini, zaman sekarang ini, anak-anak muda kita, pelajar kita, waktu bermain game itu tadi, kalau tidak mencarut bahasanya, tidak asik dia. Kadang-kadang suara kebun binatang semua berkeluaran. Jadi makin asik, makin saling mensupport pula ketika itu. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, panas telinga kita mendengarnya apabila melewati gerombolan tadi itu. Karena tipe permainan itu, game tadi itu begitu. Gitu. Kalau tidak dia menyebutkan nama binatang, hal yang lain, tak asik rasa dia. Kita pendengarnya mungkin kurang nyaman. Mungkin inilah PR bagi kita pendidik. Kalau mungkin zaman dulu akhlak itu yang utama, macam ini udah mulai beriman, bertakwa, berarti udah mengetahui hakikat mereka sebagai siswa. Mudah-mudahanlah kembali lagi momentum yang dulu itu, tidak seperti sekarang ini mulai udah kebablasan udah. Kembali ke jalan yang lurus ya Pak. Iya, kembali ke jalan lurus Bapak Ibu. Bagaimana di sana Bapak Ibu siswa-siswanya? Apakah Sama Pak. Sama ya? Sama aja Pak, sama. Game-game online itu ya. Iya. Kadang-kadang sampai dia izin ke WC main game dia. Di sebelah WC itu dia main, karena rupanya game ini ada jadwalnya. Jadi ayo kita apa katanya, mabar main bareng, tahap apa katanya kan.
Jadi mereka saling WA-an, jadi itulah aktivitas anak saat ini. Dampak buruk teknologi, Pak. Ya, akibat dampak buruknya itu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, itu rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Kita harus merumuskannya apa yang mau dicapai kompetensi kita. Umpamanya peserta ini harus mampu menganalisis ya. Kalau tingkat SMA kita menganalisis gerakan umpamanya smash bola voli gitu. Jadi itu harus rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Dan selanjutnya pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa, dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi keterampilan berpikir peserta didik harus dibutuhkan juga ini bervariasi dia untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya, next. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, secara berurut, beraturan, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Berarti kita memang harus tetap evaluasi nih, tiap hari, tiap pembelajaran. Supaya dia linear, berurutan. Ini tampaknya tujuan pembelajaran dirumuskan ini. Oke, selanjutnya yang keenam, yaitu tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, yaitu setiap tujuan pembelajaran dapat dimiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Di dalam tujuan pembelajaran itu bisa kita melakukan 2 atau 3 materi, walaupun berbeda materi pokoknya, materi utamanya. Ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Ya misalnya macam pembelajaran kita bola basket, ya itu tidak mungkin 2 jam pelajaran, bisa sampai 6 jam pelajaran kita lakukan dalam materi bola besar ya. Contohnya tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit. Berarti kalau 120 menit 3 jam pelajaran nih. Keterampilan 480, 12 jam ya. Dan sikap 120 menit. Itu dia. Oke, selanjutnya. Oke, itulah materi tadi, alur pembelajaran Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan materi tadi bisa kita menyusun alur pembelajaran, capaian pembelajaran supaya mempermudah kita memberikan materi kepada peserta didik dan bisa mengevaluasi agar tujuan dan capaian pembelajaran bisa tercapai. Mungkin bagaimana Bapak Ibu, ada mungkin yang mau disampaikan, kita mungkin diskusi atau sharing penyampaian informasinya, hal-hal yang terkait dengan materi dan hal yang lainnya. Silakan. Ada Bapak Ibu? Baik Pak, sedikit saja. Ya. Prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran itu kan ada 7. Ya. Nah, di situ kan salah satunya ada sederhana dan informatif. Ya. Nah, sederhana dan informatif ini kalau kita tarik contohnya seperti apa kira-kira ya Pak? Oke, baiklah Pak. Sekarang memang kemajuan teknologi, ya macam sistem pembelajaran, kita sekarang diharuskan dari yang ribet banyak, ya
Jadi harus sederhana supaya mempermudah peserta didik. Dari yang sulit, kita harus memulai dari yang mudah. Seumpamanya dalam pembelajaran lompat jauh tadi ya, kalau kita contohkan, mungkin untuk melakukan pembelajaran lompat jauh kita harus menggunakan bak lompat pasir dengan lintasan yang sekian 20 meter minimal. Jadi kalau memang itu kita lakukan, mungkin tidak semua sekolah bisa melakukan itu. Jadi itulah butuh kita penyederhanakan tadi materi tadi, pembelajaran lompat jauh. Mungkin kita punya lapangan hanya 5 atau 10 meter yang ada untuk awalannya, dan bak lompat kita tidak ada, mungkin banyak kalau di kota banyak paving block sudah. Melompat jauh anak-anak tak bisa. Jadi salah satu yang dilakukan guru PJOK-nya itu pasir itu diisi ke karung semua pasirnya. Itu diletakkan ya anak-anak melompat sini. Yang memang resiko cedera. Tapi mungkin anak-anak dikasih pengertian supaya memahami, itulah kesederhanaan tadi. Dan guru bagusnya pendidik tadi bisa memodifikasi. Padahal memang kalau zaman sekarang harus serba ada ya, modifikasi zaman dulu karena tidak ada, tapi demi kesederhanaan ya dilakukan itu Bapak Ibu. Ya mungkin Baik, Pak. itu dia penjelasan Ya, Pak. mungkin saya dapat memahaminya Pak. Berarti kalau sederhana itu bisa kita bikin sesimpel mungkin dengan cara memodifikasinya ya Pak ya. Iya ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Baik Ibu? Pak. Cukup Pak. Ada lagi. Oke, Cukup, baiklah. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dengan materi alur tadi, pencapaian tadi. Atas kekurangan saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.